Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Binti Farihah dari kelas PBI A tingkat 1 Universitas Kuningan. Di sini saya hadir untuk membahas mengenai potensi sumber daya manusia melalui lensa perpustakaan di Kelurahan Windus Sengkahan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Mari kita eksplorasi bersama bagaimana perpustakaan di Windus Sengkahan dapat menjadi katalisator pengembangan sumber daya manusia yang tak ternilai. Saya Binti, mengajak Anda untuk meresapi wawasan menarik dalam perjalanan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Farihah. Di sini saya dengan Bapak Lurah dari Windus Sengkahan. Silakan Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu pagi ini. Perkenalkan, nama saya Didi Suparti selaku Kepala Kelurahan Windus Sengkahan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan yang memasuki periode 1 tahun 6 bulan. Awalnya kami bertugas di Windus Haji dan Kelurahan. Alhamdulillah setahun ini kami berada di Kelurahan Windus Sengkahan. Selama Bapak menjabat di sini, saya izin bertanya mengenai perpustakaan yang ada di sini, Pak ya. Menurut yang Bapak lihat dalam keseharian, perpustakaan di sini itu sepi atau ramai pengunjung ya, Pak? Terima kasih atas pertanyaannya. Ini menyangkut tentang literasi ya, perpustakaan, bahwa setiap kelurahan pun ada yang difasilitasi untuk adanya perpustakaan. Cuman belum semua yang saya tahu. Sewaktu di Indonesia juga ada di sini juga ada di Sengkahan. Untuk pertama untuk distribusi dari bahannya, bukunya kita mendapatkan bantuan dari bantuan Pemda, dari Dinas Perpustakaan yang diberikan kepada Kelurahan Windus Sengkahan secara berjenjang, tidak langsung berapa sekian jumlahnya, tapi secara intens ada bantuan dari pihak pemerintah Kabupaten Kuningan dalam ini artinya dari dinas perpustakaan. Nah, selanjutnya untuk pemberdayaan ataupun investasi di masyarakat, kalau melihat keseharian, saya memang jujur belum bisa maksimal dikarenakan potensi dan keadaannya belum bisa terpenuhi ataupun namanya sesuai dengan harapan, misalkan dengan tata ruang perpustakaannya, taman bacanya, ataupun buku yang diminati oleh masyarakat. Saya kira masih minim untuk pengadaan dari masyarakat untuk berpemanfaat ya, misalnya pemanfaat taman bacaan di Windus Sengkahan. Tapi bukan tidak mungkin, karena memang banyak juga ada yang sengaja baca-baca, khususnya dari Karang Taruna. Ini kebetulan kami di Windus Sengkahan ada Karang Taruna. Rekan-rekan suka sengaja mengadakan eventnya di sini, kemudian ada literasinya kita manfaatkan dan kita gunakan untuk taman bacaan di perpustakaan Windus Sengkahan. Sementara itu yang kami saya jawab, silakan yang lain. Tadi mungkin mengenai penurunan minat baca ya, Pak ya, yang ada di sini. Menurut Bapak, apa penyebab dari menurunnya minat baca yang dimiliki oleh masyarakat di Windus Sengkahan? Ya, terima kasih. Minat baca masyarakat khususnya, karena yang saya tahu persis seharian bahwa paginya itu ke sekolah, anak-anak khususnya anak didik masa-masa pelajar ya, belajar gitu. Pagi ke sekolah, kemudian pulang siang, kemudian jam 3 itu udah masuk ke madrasah lagi. Di sini udah memberikan ini masuk ke madrasah lagi. Jadi potensi untuk waktu membaca memang sedikit kecil gitu ya. Di sisi lain pun ada santri juga tidak maksimal. Kebetulan di sini juga ada pesantren 2 ya, ada Nurul Huda dengan Susul Huda. Ini potensinya memang belum bisa dimanfaatkan secara efektif belum ya. Keberadaannya pun saya kira belum bisa menggaung menggaung keberadaan pustaka ada tidaknya ya. Masih hanya sebatas belum bisa menyeluruh ke warga masyarakat. Tapi yang jelas waktunya memang ada keterbatasan waktu ya, di sisi waktu. Kalau pelajar kita juga berharap untuk pelajar
sesi paginya itu memang belajar, kemudian siang, kemudian malam juga sama belajar ngaji juga. Akhirnya dilihat potensi waktunya memang berkurang. Nah, itu untuk secara untuk pelajar. Sebetulnya kan minat baca itu bukan untuk pelajar saja, melainkan dengan ibu-ibu ataupun usia lanjut katakan ya, gitu ya, senang baca. Nah, di sini memang belum maksimal ya, saya belum sama yakin belum bisa memaksimalkan potensi yang ada karena memang sosialisasi dan keinginan masyarakat pun masih rendah. Gitu. Ini yang perlu kami tindak lanjuti dan PR kami ini untuk minat bacanya seperti itu barangkali. Lantas menurut Bapak apa solusi yang tepat untuk menghadapi dari permasalahan yang tadi kita sebutkan? Oke, terima kasih. Kami juga punya program, kebetulan di Kelurahan pun ada kegiatan pemberdayaan ya, di satu tahun itu ada pemberdayaan dari 3 sampai 4 pemberdayaan. Yang jelas di dalamnya itu potensi-potensi tentang Karang Taruna, kemudian ibu kader dan segala macam, kemudian ketua RT dan ketua RW, bahkan seluruh masyarakat pun ada kegiatan pemberdayaan secara bertahap. Nah mungkin di waktu itu ataupun di momen itu kita sampaikan tentang program perpustakaan ataupun manfaat perpustakaan dan sekaligus menyampaikan keberadaan perpustakaan karena yakin selama ini masyarakat belum 100% tahu ada perpustakaan karena potensinya seperti apa ya, maksudnya melihat dari porsi gedungnya ke segala macam kan, kalau orang ada minat baca itu karena melihat itu dulu ya, transparansinya bangunan ataupun tempatnya saya kira gitu. Jadi selama ini memang belum menyentuh keseluruhan. Yang rutin hanya ibu kader yang kita memanfaatkan bahasa bahasa ini. Ya itu ya. Progresnya seperti itu. Insya Allah tapi ke depan kita tetap menggalakkan seperti apa yang harapan dari pemerintah misalnya terus meningkatkan minat bacanya. Karena ini yang menjadikan masalah itu kan dengan gadgetnya itu masalahnya sepertinya sebetulnya. Baik jangan anak-anak, orang tua atau dewasa pun saya kira permasalahan malas baca itu karena ada gadget. Ini yang jadi permasalahan kita. Mudah-mudahan ke depan dengan kita adanya fasilitasi, kemudian sumber-sumber bukunya juga lengkap dan pendukung lainnya, saya kira bisa menarik minat baca masyarakat. Lantas selanjutnya menurut Bapak apakah tempat lokasi di mana masyarakat bisa membaca di perpustakaan ini sudah layak atau ada beberapa spesifikasi yang harus dikembangkan lagi menurut Bapak mengenai ruang bacanya? Untuk fasilitas ruang baca, saya kira pertama disediakan, saya kira kalau tempat memenuhi syarat di sini tepat sekali. Pertama kita punya 2 gedung, pertama ini aula masuk di kita, dan kalau gedung olahraganya ada di sebelah utara. Ini fasilitas di sini, ini kita jadikan ruang perpustakaan sebagian, kemudian ruang kesehatan, kemudian kegiatan PKK dan lain-lain di sini. Untuk fasilitas tempat, saya kira tempatnya sangat strategis. Cuman daya tarik untuk penataan ruangnya, nah itu yang kami perlu lakukan. Ya, proporsinya karena tampak depan pun misalnya tidak ada untuk menarik ya. Misalkan perpustakaan misalnya ya. Itu yang diharapkan. Tapi kami memang belum ke arah sana. Kenapa tidak terbentuk dengan keadaan anggaran juga ya yang memberikan fasilitas. Pengennya hanya tuh gedung ini juga perpustakaan misalkan saya kira dengan logo itu ataupun atribut itu bisa menarik masyarakat untuk bisa masuk barangkali ada PR atau segala macam mungkin datang boleh. Nah itu mungkin untuk tempat saya kira lebih bagus di sini, terawasi juga titik-titik pusat pemerintahan juga di sini, fasilitas gedungnya ada, cuman seremonial yang tadi yang menjadikan perangsangnya belum ke penataan tempatnya ataupun gaya minatnya lain itu ya, sumber-sumber itu ya maksudnya untuk perangsangnya itu belum bisa kami baik Pak, mengenai perpustakaan ini apakah menurut Bapak nanti kedepannya akan ada seperti misalnya perlombaan mengenai 1 minggu membaca gitu, 1 minggu selesai membaca 1 buku gitu programnya, nanti mungkin ada hadiahnya gitu bagi siapapun yang menyelesaikan begitu gimana? Ya, sejujurnya keinginan itu ada,
karena tetap kami juga bisa dari pihak kelurahan atau pemerintahan kelurahan yang paling bawah itu ingin masyarakat bisa gemar membaca apapun caranya. Saya kira bisa tadi diadopsi untuk mengadakan lomba ataupun acara seremonialnya, misalkan baca bareng gitu ya, dengan temanya baca bareng, ada door prize-nya. Saya kira ke depan insya Allah mau seperti itu. Cuman pertama kami juga perlu ada konsolidasi dan konfirmasi dengan pihak dinas terkait, dengan perpustakaan kabupatennya, dan butuhnya juga sumber bukunya juga masih minim. Jadi yang menjadikan ramai itu pertama adalah anak-anak pelajar. Apa sih yang biasanya dimanapun bukunya, misalkan buku tentang anak-anak seperti itu, ceritanya apa gitu ya, yang menariknya itu yang dibutuhkan. Kemudian ibu PKK saya kira masalah buku belajar masak segala macam itu yang saya butuhkan. Saya sekarang masih minim, ada tapi masih minim. Jadi untuk menggerakkan momen itu saya kira masih terbatas ininya sarananya gitu ya. Jadi kami masih belum bisa menggebrakan. Nanti gini, kalau masyarakat itu tahunya kan mencemooh ataupun menyalahkan, katakan ngayang itu buku agak segitu-gitunya gitu kan. Nah, bikin kali kan kebiar Pak. Kalau di sini tuh secara keluargaan dan momen-momen tertentu itu lumayan besar kalau senggahan. Jadi kalau kita ngadain kegiatan itu antusiasnya besar. Cuman kami juga akan berpikir tentang fasilitas dan sarana prasarananya, gitu kan. Kalau kita misalnya kita ngundang, misalnya suatu contoh dengan keterbatasan yang ada gitu banyak, tapi pasti akan ada timbal balik yang kurang enak rasanya, fasilitas yang kurang. Tapi untuk fasilitas kembali lagi, saya kira bisa memanfaatkan gedung ini. Cuman ya namanya sketsa untuk bacanya memang masih. Kalau kursi ada, tapi untuk meja-meja belum bisa memperbaiki. Berarti dapat disimpulkan mengenai tadi sebenarnya kita sudah ada program untuk gemar membaca. Sudah ada sebelum kami juga udah ada. Kami juga menindaklanjuti. Nah, cuma tarik kembali pertama terbentuknya sekarang anggaran, apalagi tahun-tahun 2 tahun kebelakangan ini itu anggaran Pemda oleh katakan gitu ya. Jadi untuk menata sesuatu hal kegiatan juga kami tetap berpikirnya berapa kali gitu ya, lebih banyak yang berpotensi ke pemberdayaan gitu. Tapi insya Allah memang ini tujuan bagus dan utama kami juga untuk masyarakat gemar membaca sebetulnya itu. Nah, karena di samping ada pesantren juga dan baca kita juga tetap ininya ke ilmuwan yang lainnya gitu. Tapi insya Allah memang kalau lihat potensi dan tempat, saya kami sendiri optimis bisa tercapai juga akan bermanfaat. Cuma pertama sarana dan prasarana belum bisa mencukupi. Siap. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan untuk diwawancarai. Saya Binti Farihah mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak hari ini Pak. Ya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kunjungannya dan wawancaranya. Apa yang kami sampaikan itu hanya kenyataan di lapangan, bukan salah satu memojokkan menjelekan ataupun tapi memang kami juga perlu support dari pemerintah tingkat yang lebih atas, katakan kabupaten di bidang sarana prasarananya untuk meningkatkan gemar membaca di masyarakat. Saya kira itu yang kami butuhkan. Mohon pembicaraan ini bisa ditindaklanjuti untuk bisa memacu pemerintah untuk apa ya, untuk lebih memperhatikan gitu. Karena hampir sama di kelurahan yang lain itu seperti ini, hanya sebatas tongkrongannya ada, nah gitu ya. Tapi belum bisa maksimal, bukan tidak maksimal, belum maksimal gitu sebetulnya. Terima kasih sama-sama. Saya juga atas nama rekan-rekan dari pangkat kelurahan Nusukan, mohon maaf atas sumber informasi yang kami sampaikan. Kurang jelasnya barangkali bisa nanti secara terpisah segala macam ya, dan secara lisan mungkin sebatas itu. Tapi barangkali rekomendasi yang lain bisa lewat media cetak ataupun media tertulis untuk disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Binti Farihah dari kelas PBI 1A.
angkatan tahun 2023. Di sini saya dengan saudara Torik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atirgi Rifkiana. Di sini saya salah satu anggota dari Karang Taruna dengan divisi Humas Hubungan Masyarakat. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya karena telah menyempatkan untuk menjadi narasumber dari tugas saya. Di sini saya akan bertanya terkait dengan perpustakaan di Windu Sengkahan. Boleh dijelaskan sedikit kapan tahun berdirinya dan di mana letak perpustakaan tersebut? Untuk perpustakaan itu sendiri berdiri di sekitaran tahun 2019 dan letak perpustakaan itu tepat di tengah-tengah Windu Sengkahan atau lahan. Untuk bangunan atau gedungnya itu berarti di posisinya di sebelah mana ya? Untuk posisi perpustakaan itu sendiri itu berada di dalam balai desa ya. Dan di sana juga ada posyandu ya, tempat posyandu. Oh, berarti kegiatannya terkadang menyatu atau bercampur gitu ya? Iya, betul. Oke. Selanjutnya saya akan menanyakan terkait dengan permasalahan yang terdapat di perpustakaan Windu Sengkahan, yakni menurunnya minat baca yang ada di masyarakat Windu Sengkahan, sehingga menyebabkan pengunjung menjadi berkurang atau sepi pengunjung di perpustakaan tersebut. Menurut Tari sendiri apa penyebabnya dan boleh tidak paparkan solusinya menurut saudara Tari? Untuk penyebab kurangnya minat baca itu tentunya salah satunya dari gadget. Gadget itu apa ya namanya? Kayak distraksi ya. Oh, distraksi seorang gitu ya. Iya, betul. Dan juga faktor perkembangan zaman yang menuntut kita untuk terpacu kepada gadget. Betul. Mungkin peran orang tua juga harus sangat-sangat penting untuk membangun minat baca. Iya, berarti lingkungan keluarga itu berperan penting dalam membangun kepribadian atau perilaku seseorang gitu ya dalam minat membaca. Oke. Kalau menurut solusinya ada lagi gitu tidak? Untuk solusinya menurut saya tuh yang paling penting itu membangun minat baca yaitu dari dukungan orang tua ya, sangat-sangat penting. Dan juga membangun perpustakaan juga dengan lingkungan yang sangat fresh juga harus kondusif juga ya. Betul. Untuk menyamankan si pembaca tersebut. Betul. Terkadang kita juga untuk rajin membaca harus memulai juga dengan buku bacaan yang kita sukai, ya nggak sih? Betul. Ya. Okay. Harus dengan yang ringan-ringan dulu. Iya, betul. Oke. Baik, Tari terima kasih atas waktunya. Semoga tugas Tari juga berjalan lancar. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.